Happy Sabbath and Happy New Year. Betul? Saya renungkan saudara sadari nggak bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang istimewa. Kenapa? Karena kita memulainya dengan hari Sabat, saudara. Jadi siklusnya sepanjang tahun ini setiap minggu selalu dimulai dengan apa? Dengan hari Sabat. Luar biasa, ya. Jadi ini adalah satu tahun yang khusus. Kita sudah membahas Sabat lalu adalah the footsteps of Jesus Christ juga, ya. The footsteps maksudnya apa? Jejak langkah, tapi lebih tepatnya adalah apa? Kehidupan, bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dan memang kita sebagai orang Kristen sebetulnya tujuannya adalah bagaimana kita mengikut jejaknya, betul? Bagaimana kita be like Jesus every day gitu ya. Semakin sempurna, semakin serupa. Memang itu tujuan, the ultimate goal of a Christian, ya. Jadi sebetulnya membahas part 1 and part 2 itu sebenarnya ya nggak cukup ya. Memang selama kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita memang selalu apa? Harus belajar semakin dan semakin mengenal Kristus dan semakin kita diubahkan menjadi serupa dengannya. Tapi khusus untuk hari Natal tahun baru, saya memilih topik ini karena memang ini adalah topik yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. Sahabat lalu kita sudah bahas the first footsteps, yaitu the physical footsteps. Bagaimana kita tahu banyak orang Kristen termasuk kita mengabaikan sisi dari fisik, kebugaran tubuh. Karena saya juga pernah dengar ada yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu kecil, orangnya kurus, lemah. Tapi kita keliru ternyata bahwa Tuhan Yesus itu lahir bukan kebetulan kenapa menjadi seorang tukang kayu. Dan kemarin saya sudah bahas, kerjaan tukang kayu zaman dulu sekarang aja sudah tidak mudah fisik. Apalagi zaman dulu toolsnya. Tidak ada alat gergaji, tidak ada amplas, mesti pakai batu. Coba bayangkan, melubangi, memotong. Jadi dikatakan fisiknya itu strong. Seorang carpenter, belum lagi kebiasaan Tuhan Yesus apa? Berjalan kaki. Kemana-mana berjalan kaki. Emang nggak mampu mau beli kedelai, kedelai jadi keledai, gitu ya, supaya tidak ngantuk ya, ketawa juga. Oke. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, kali ini kita mau belajar the footsteps of the other part. Jadi kalau kemarin physical, sekarang kita mau lihat mentally and terutama apa? Spiritually, ya. Kita mau pelajari dan ini menjadi satu bekal, saya yakin dan percaya untuk kita semua bisa berbahagia di dalam tahun 2022. Berhasil di dalam segala perkara. Oke, next. Jadi kita lihat dulu sekarang adalah Jesus as a child. Memang sebetulnya kalau mau mulai sesuatu lebih dini lebih bagus, betul nggak? Ya, kadang-kadang memang kita suka kadang-kadang merasa terlambat. Ya mungkin umur-umur kita ini, saya udah 58 sekarang, Pak Weli mungkin kita beberapa sudah di atas 50 atau bahkan 60, kita merasa kadang-kadang bilang, terlambat gitu. Tapi puji syukur bahwa sering juga kita dengar istilah apa? Tidak ada kata terlambat. Amin. Selama masih ada nafas kehidupan, tidak ada kata terlambat. Lihat contohnya pencuri di samping kanan Tuhan Yesus. Gitu. Dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan akhirnya sukses pada the last minute of his life masuk dalam kerajaan surga. Jadi ini mungkin penerapannya adalah buat anak-anak kita. Atau buat cucu kita. Atau buat remaja yang belum membangun rumah tangga. Ingat bahwa membentuk anak kita untuk bisa menjadi apa? Serupa dengan Kristus harus sejak dini. Kalau kita lihat ayat ini dikatakan Jesus increase in wisdom. Tidak hanya wisdom. Apa itu wisdom? Nanti kita akan bahas satu persatu. Tentunya kita tahu hikmat. Ya, bukan hanya kepintaran tetapi kemampuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu orang-orang yang bijaksana ya. Makanya kita sering cari orang pintar katanya kalau ada punya masalah mau minta nasihat ya. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya bertumbuh dalam segi wisdom, tetapi dari segi apa? Dibilang stature, dia punya fisik.
Fisiknya itu bertambah besar, bertambah tinggi. Nah itu yang kita sudah bahas ya, Sabat kemarin, bahwa Tuhan Yesus juga memperhatikan kekuatan kesehatan fisiknya. Karena jasmani itu pengaruh banget. Itu adalah kerangkanya. Jadi kalau kerangkanya ini nggak benar, walaupun kehendak hati, orang bilang keinginan besar, tapi akhirnya tidak tercapai karena fisiknya sudah sulit. Ya. Lalu apa dikatakan? Juga in favor with God and man. Kenapa disamakan? Pertama kenapa harus God and man? Maaf ya kalau saya bilang, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak favorable in front of man, mungkin kita imannya agak palsu kali ya. Mana mungkin saudara orang Kristen dibenci? Amin. Orang Kristen itu harusnya apa? Baik hati, murah hati, lemah lembut. Segala hal yang kita pernah dengar di buah-buah roh. Maka dibilang with God and man. Kalau dibilang with God aja, masih tanda kutip, tanda tanya, itu enggak seimbang. Tuhan mau kita itu mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu manusia. Jadi kadang-kadang kita orang Kristen nggak balance. Kayaknya kasih Allah terus. Wah akhirnya jadi Alkitab udah menjauh sampai ke doktrin, udah lupa sisi yang manusianya itu. Yang kita harus layani dan kasih. Jadi God and man. Dan juga ada urutannya. Kenapa enggak? With man and God. Di sini juga Tuhan, saya mengagumi Tuhan itu betul-betul maha bijaksana, brilliant ya. Menulis apa-apa tuh ya, pilih kata aja nggak sembarangan, urutannya pun nggak sembarangan. Sebab ini bisa jadi bahan olokan kalau kita sekarang lebih pintar rasanya. Wah, masa tulis terbalik gitu, man dulu baru God. Enggak. Tuhan bilang, you have to be favorable to God. Itu pertama kali. Otomatis kalau sudah favorable to God, dijamin favorable to man. Tapi kalau diputar balik belum tentu saudara. Ya, banyak orang favorable jadi artis top atau jadi idola dan segala macam. Tapi Tuhan belum tentu favorable sama gaya hidupnya, betul? Ya. Jadi bayangkan di sini sudah digambarkan bagaimana cara Tuhan Yesus kita itu bertumbuh sejak kecil. Wisdom itu dia tahu firman Tuhan, ya, bijaksana. Turut segala perintah peraturan Tuhan, tetapi dia juga kuat dalam fisik pertumbuhannya dan juga sangat disukai. Ya, luar biasa. Kita kalau berdoa kan begini, Tuhan biarlah anak-anak kami menjadi kesukaanmu. Betul kan? Ya kan? Boleh menciptakan senyuman di wajahmu, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu penting ya. Tetapi juga penting untuk menyenangkan di hati manusia. Inilah kira-kira harus diperhatikan oleh para ibu, para grandpa dan grandma. Ayo kita bimbing anak-anak kita supaya memiliki semuanya ini. Ajar firman Tuhan dari awal. Ya, saya sudah pernah katakan tulisan Ellen G. White, pena inspirasi, dikatakan kita harus didik anak-anak kita sejak kecil, minimal sampai 8 tahun. Yaitu tentang ini, mengenal Tuhannya. Mengenal tubuhnya, mengenal apa yang baik dan tidak baik, makanan dan minuman dan segala macam, mengenal ciptaan-ciptaannya, gitu. Juga secara fisik dibilang anak-anak dari kecil tuh dibiasakan secara fisik harus banyak bergerak. Anak memang sedang aktif. Jadi jangan sekarang dengan adanya gadget anak dianteng-antengin, ibaratnya dikasih gitu ya, kayak obat bius gitu ya, disuruh main. Udah nonton aja YouTube, wih lucu, udah dia diem. Itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar, cara pendidikan kita di dunia ini sangat terbalik. Dari dini sudah harus belajar bahasa Inggris. Bangga banget kalau anaknya hafal bahasa Inggris. Segala macam nama binatang dan ibu kota. Itu bukan yang penting saudara. Itu tidak membuat seorang menjadi bijaksana. Tapi untuk mengenal firman Tuhan, mengetahui mana yang baik dan benar, itu membuat anak kita bijaksana. Betul? Ya. Oke, slide berikut. To grow in wisdom. Dikatakan not just have knowledge, but able to use knowledge and discernment in order to make solid decision. Ya, solid decision. Wisdom saya udah pernah singgung. Apa bedanya godly wisdom and worldly wisdom? Apa bedanya wisdom Tuhan sama wisdom dunia? Kalau wisdom dunia, saudara,
kita bisa miliki dan kita nggak perlu Tuhannya lagi. Saya punya worldly wisdom, saya ngerti komputer, saya belajar sampai S2, master degree, belajar computer science, computer engineering, itu ilmu ada sama saya. Itu adalah hikmat dunia, saya nggak perlu Tuhan. Betul nggak? Tetap menempel ilmu itu. Tetapi kalau yang namanya hikmat Tuhan, kebijaksanaan itu tidak bisa dipindahkan, tetapi hanya bisa disalurkan. Apa maksud saya? Contoh Salomo saya sudah ulang-ulang. Kenapa Salomo pada awalnya bijaksana, pada akhirnya maaf kata, saya sangat sedih melihatnya. Menikah dengan banyak istri yang tidak seiman, bahkan membangunkan kuil-kuil berhala dewa-dewa Tuhan. Kafir dari istrinya, bahkan ikut sembahyang dan menyembah. Saya kalau ingat waktu saya dulu belum kenal Tuhan, saya masih suka berdoa ke wihara, saya tekun. Saya pernah ikut jalan-jalan sama orang tua pergi ke Thailand. Fotonya saya udah nggak tahu di mana, apa saya sudah sempat buang. Saya cari-cari kuil saudara ke Thailand. Lalu saya lihat ada patung Buddha yang sangat besar. Saya ingat saya sembahyang dan biasa kita sujud di hadapan itu. Saya melihat ke belakang. Kenapa seperti itu ya? Itulah contohnya. Kenapa Salomo bisa berubah di akhir hidupnya? Karena dia sudah kehilangan hikmat Tuhan. Betul? Jadi prinsipnya saudara, hikmat Tuhan itu adalah disalurkan setiap hari. Apabila kita selalu in contact with God, baru wisdom itu bisa diberikan. Contoh buktinya Tuhan Yesus. Tulisan inspirasi mengatakan, saudara tahu kenapa Tuhan Yesus harus berdoa setiap hari? Karena Tuhan memberikan wisdom dan rencananya di-reveal, diungkapkan hari per hari. Ya, Tuhan mau saudara dan saya mempunyai hubungan hari per hari. Ya, jadi bahkan kita bersyukur di dalam kitab Yakobus 1 ayat 15 dikatakan kalau kita kurang wisdom, minta Tuhan pasti ada yang berikan. Ya, tapi ingat wisdom itu bukan seperti knowledge diminta kayak pusaka setelah itu bye God, I don't care you anymore. It doesn't work that way ya. Jadi kita harus selalu secara kontinu setiap hari meminta petunjuk darinya di dalam kehidupan ini. Next. To grow in stature, tadi to grow stronger, taller, and older. Tentu ya, sebagai manusia berdosa kita akan bertumbuh tua. Ya, tapi kita semakin tua harusnya semakin lemah. Itu tidak ada alasan. Kita bisa membangun fisikal kita. Ya, saya sudah bahas dan mungkin kalau ada yang mau menonton pasti ada rekamannya di YouTube. Kami di keluarga sudah bertobat, ya. Sebelum saya khotbahkan mengenai physical tadi, kembali kita mau aktif, ya kan? Saya kembali mau ke gym, ya, bangun saya build, saya punya muscle. Karena memang saya sudah kasih kesaksian kemarin bagaimana juga punya ibu sudah umur 80 tahun bebas dari obat-obatan dan masih kuat secara fisik. Saya pernah menyaksikan orang tua bisa berenang bolak-balik. Kita pernah dengar ada orang tua bisa lari maraton, saudara. Ya, ikut lomba olimpiade. Bukan mustahil. Makanya mari kita yang sudah seumur dengan saya, ayo kita bangkit, mulai rajin berolahraga, ya, supaya otot kita tetap kuat gitu ya. Oke, lanjut. To grow in favor with God. Lalu kita bertanya, being found in favor with God is the Christian priority, betul. And life's work, dan itu a lifetime punya usaha, bukan sehari 2 hari. Untuk selalu bertumbuh menjadi kesukaan bagi Tuhan. It means to obey His law and become like Him. During His childhood, dikatakan Jesus developed at different stages, just like you and me. He was a helpless babe. He learned to walk and speak. He learned to read and write. The spirit of prophecy says that what set Jesus apart was that at each stage of His development, He was perfect. With the simple and natural grace of a sinless life. Itu dari Christ Object Lesson, page 83. Jadi dikatakan regardless of age, tidak peduli dengan usia kita, we are each called as child of God. Kita semua dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita selalu di dalam perjalanan untuk mengarah kepada apa? Perfection. Jadi saudara, kita setiap hari harus lebih baik daripada
kemarin. Harus lebih sempurna hari ini daripada kemarin. Lebih kudus hari ini daripada kemarin. Itu yang Tuhan kehendaki. Hendaklah engkau menjadi sempurna. Seperti apa? Bapamu di surga. Ya, betul? Itu adalah harapan Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Ini penting juga di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Dia bilang, but without faith it is impossible to please him. Bisa dikatakan demikian? Jadi kalau kita mau jadi favorite to God, we have to have faith in God. Ya, siapa di sini yang sudah jadi orang tua punya anak? Senang nggak sih kalau anaknya mulai meragukan dan tidak percaya? Saya sering kasih contoh. Ya, bagaimana kalau anak kita satu kali bertanya, Mi, Pi, besok masih dikasih makan nggak ya? Nah loh, waduh, kayaknya pertanyaan yang sangat menyentak dan menyakitkan kalau sampai anak kita bertanya begitu kepada kita. Betul nggak? Karena anak itu naturally harus have in faith in his or her parents. Ya, oke, next. To grow in favor with man, showing the fruit of the spirit on a daily basis. Ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi favor in man? Karena apa? Ada buah roh di dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Buah roh itu joy. Siapa yang nggak seneng lihat orang yang joy? Apalagi zaman kehidupan yang penuh stres begini, seneng banget kalau lihat orang yang joy. Betul nggak? Joy itu apa sih? Bersukacita di dalam segala kondisi. Ya, saya bukannya sombong. Kalau di gereja saya di Taman Sari, ada yang mengatakan, saya lihat si Pura nggak pernah susah ya. Saya memang orangnya senang terus, sukacita. Bukan berarti nggak ada problem loh. Walaupun problem seperti apa, saya kira sukacita, saya lupakan itu problem. Ya itu kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi semua orang senang kalau kita apa sih sukacita daripada yang bawahnya udah bete. Aduh, kayaknya udah bikin nggak enak hari deh. Gitu. Terus bilang apa? Peace, damai sejahtera. Orang yang nggak penuh dengan ketakutan. Apa-apa tenang, kokoh. Seperti batu karang yang tidak terguncangkan. Asik juga nih lihat dia. Kalau kita mungkin sudah heboh. Mati loh. Itu gimana ini gitu. Ya. Lalu bilang forbearance. Apa nih kata forbearance itu? Apa? Di Indonesianya apa? Lebih tahan gitu ya, kurang lebih ya. Resilient. Kindness itu apa? Murah hati ya, kalau dibilangnya itu kita tuh murah hati, gampang banget tersentuh kalau lihat orang apa susah gitu ya, sehingga kita rasanya tergerak hati, penuh belas kasihan, lalu penuh dengan kebaikan, nggak ada yang buruk-buruk. Lalu apa? Setia. Siapa yang nggak suka orang yang setia? Bos-bos semua kalau perusahaan suka ya, kalau punya staf karyawan yang setia, yang loyal. Siapa yang nggak suka ya? Lalu apa? Gentleness, kelemah lembutan. Bukan lemah, tapi lemah lembut ya. Kokoh seperti batu karang tapi lembut seperti air. Wah, luar biasa. Kalau saudara bisa padukan itu yang sungguh luar biasa. Lalu dibilang self control, pengendalian diri. Nggak gampang main dikit marah, dikit begini. Punya pengendalian diri dalam segala apa situasi. Jadi as a child dikatakan Jesus manifested a peculiar loveliness of disposition. Jadi memang bawaannya itu sudah lovely banget gitu. Gimana sih kita kalau ngelihat anak tuh pernah, aduh seneng banget ya, cute gitu ya, anaknya baik gitu ya, sopan. Kita semua akan hati tuh apa? Sangat tersentuh dengan itu. Lalu bilang his willing hands were ever ready to serve others. Dan dia selalu dari kecil dikatakan ringan tangan, selalu mau menolong. Jadi anak-anak perlu dilatih, jangan orang tua ibunya lagi sibuk apa-apa, anaknya duduk aja, nonton TV aja, nggak ada bantu-bantu ya. Saya rasa apalagi anak perempuan harus mulai belajar untuk apa ringan tangan. Tetapi anak lelaki pun sama, harus ringan tangan membantu apabila orang tuanya mengangkat yang berat-berat dan segala macam, sudah waktunya lah ya anak-anak membantu. Lalu dikatakan he manifested a patience that nothing could disturb. Luar biasa, orangnya sabar sekali. Tidak bisa apa tuh istilahnya? Kalau orang bilang tuh dipicu, di apa biasa itu istilahnya? Tidak bisa dipancing,
adalah diprovokasi. Tidak bisa diprovokasi kesabarannya. Walaupun dengan kondisi atau saudara bentak-bentak dia, saudara hina dia apa, orangnya sabar. Kesabaran kita masih bisa saudara terprovokasi. Saya mengakui, coba hati-hati kita ya. Mungkin katanya nyetir di mobil atau ada yang serempet langsung terprovokasi. Atau kita makan di restoran karena pelayannya sedikit lambat, langsung terprovokasi. Ya kan? Banyak hal yang kita sadari kita juga belum sempurna, dan itulah tantangan bagi kita semua. Dan a truthfulness that would never sacrifice integrity. Dia selalu mau hidup benar. Dia selalu menjaga integritas dimanapun. Gitu. Ada orang atau enggak ada orang, ya. Apapun yang dihadapi, dia selalu pegang kebenaran. Ya. Lalu dibilang in principle firm as a rock. Coba dibayangkan. Tuhan Yesus itu secara prinsip itu kuat seperti batu. Ya, bukan keras kepala kayak kita nih biasanya, kepala batu gitu ya. Betul-betul kuat seperti batu. His life revealed the grace of unselfish courtesy. Jadi memang hidupnya itu betul-betul penuh unselfishness. Ya, itu yang kita udah pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, inilah yang saya mau bahas sekarang. Tadi sudah kita bahas bagaimana hidup Tuhan biar kita menjadi satu patokan, contoh ya, seperti apa hasilnya. Tapi ada 3 utama kalau saya lihat untuk mental and spiritual footsteps. Dan sebenarnya banyak kalau kita mau bahas. Maka ini topik the footsteps of Jesus Christ itu sebenarnya bisa sepanjang tahun, bisa sepanjang umur kita, nggak ada habisnya, kita selidiki terus saja. Ada aja lessons that we can learn from Jesus. Gitu. Tapi kalau saya coba simpulkan, semua yang lain-lain itu pasti datangnya dari 3 hal ini. Ya. Jadi kita katakan apa? Other characters of Jesus Christ are the results of these footsteps. Jesus has proved it to us to complete his mission successfully. It is also very important for us to follow these footsteps in addition to the physical footsteps we learned last week if we want to complete the new year of 2022, even the rest of our life until the end. Ya. Jadi apa yang perlu kita ragukan? Sudah dibuktikan. Tuhan Yesus bisa setia sampai akhir. Betul? Kalau enggak berhasil, saya rasa kita enggak ada di sini nih. Saya enggak berdiri juga di sini. Betul? Jadi sudah tidak perlu diragukan the footsteps of Jesus Christ karena sudah dibuktikan. Ya, keberhasilannya. Pertama apa? Trust in God. Ya, kita akan bahas satu persatu. Trust in God. Delight in God. Lalu apa? To be humble. 3 hal ini terutama menjadi pegangan kita di tahun 2022. Maka kita akan berhasil sebagaimana Tuhan Yesus berhasil. Ya. Slide berikut. Kita akan bahas satu persatu. Number 1. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Dan kebetulan ini adalah ayat kesukaan saya sejak SMP. Sejak saya berpacaran sama istri saya. Sejak saya dengar firman ini dari neneknya. Ya. Wah, saya langsung kayaknya kena langsung di hati ini ayat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ayat itu semakin tua saya semakin lebih dalam artinya, lebih banyak pengertiannya ya. Seperti kalau dibaca ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-8. Sekarang jam berapa ya? Saya takut kelamaan enggak ya? Di tahun baru ya. Ya, cuma beberapa slide lagi kok. Oke. Jadi pertama saya pernah belajar gini, kenapa ya Tuhan mengumpamakannya di ayat ke-8 dengan sebuah pohon? Betul nggak? Coba kalau saudara baca, dia bilang seperti sebuah pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya kan? Yang dia dahannya, daunnya lebat dan tidak pernah berhenti berbuah walaupun di dalam masa kekeringan. Saya sempat bertanya, kenapa Tuhan pakai umpamanya pohon? Rupanya kenapa pohon itu kalau kita perhatikan tumbuh ke 3 arah. Ke bawah, ke samping, ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dan harus ada urutannya. Kalau pohon ke atas dulu, ke bawahnya belum,
ketiup angin atau saudara lewat aja naik sepeda jatuh. Pohonnya pasti rubuh karena akarnya tidak kuat. Jadi kalau kita lihat pohon dia harus tumbuh ke bawah dulu. Itu yang benar. Pohon itu berakar dulu. Jadi walaupun ditebang nggak lama tumbuh lagi, betul nggak? Ada pohon yang memang harus ditebang supaya dia tumbuh lagi. Yang penting tuh akarnya kalau pohon itu. Jadi pohon itu berakar dulu, baru dia bertumbuh ke atas, mencari sinar matahari, betul nggak ya? Kalau lihat pohon tuh kita taruh di pot di mana, dia cenderung belok arahnya ke matahari. Besok putar lagi dia belok lagi, ya. Jadi memang tumbuhnya begitu, baru bisa tumbuh ke samping, berdaun dan berbuah menjadi saluran berkat. Jadi klop banget yang dikatakan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan surga. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, apapun cuaca, badai, topan, kita tetap berdiri. Amin saudara. Dan janji Tuhan kita tetap bisa bertumbuh dan berbuah, bahkan menjadi berkat bagi orang. Itu makanya luar biasa firman Tuhan. Lalu yang saya mau singgung di sini adalah ada kata trust and hope. Jadi ini adalah dua kata yang ternyata berurutan. Nggak mungkin saudara akan hope kalau nggak trust dulu. Dan rupanya kalau mau ditambah ayatnya adalah ada faith. Jadi memang awalnya harus ada faith dulu. You have to know God, you have to believe God, dia punya capability segala macam. Baru nanti faith kita semakin bertumbuh, timbul menjadi trust. Baru kita nanti tumbuh lagi menjadi hope. Ya, coba saya jelaskan sedikit supaya dimengerti. Karena ini prosesnya nggak bisa orang langsung loncat kepada hope. Ya, saya kasih satu ilustrasi. Pernah terjadi seorang akrobatik bisa berjalan di atas sebuah benang, tahu kan? Tali, ya. Satu kali dia mengadakan di Niagara Falls di Kanada. Jadi udah dipanjang tali besi panjang menyeberangi Niagara Falls, dia menyeberangi. Seperti biasa, lewat, berhasil. Lalu dia balik lagi, dia bawa kursi, lewat, dia berhasil. Dia bawa lagi yang lebih berat, berhasil. Terus sebelum dia melanjutkan, dia tanya kepada audiens, apa kamu percaya, nih saya akan bawa lemari nyebrang. Kamu percaya nggak saya bisa bawa lemari ke seberang? Semua bersorak-sorai bilang, percaya, kami percaya. Tapi kebetulan selanjutnya si pembawa acara menanyakan, siapa di antara saudara yang bersedia digendong, nyebrang? Gantinya lah lemari itu, semuanya diam. Saudara. Nah ini bedanya antara faith, belief, and trust. Kalau belief, saudara cuma percaya, ya Tuhan percaya maha kuasa, siapa yang gak percaya? Tuh setan aja gemetar. Saya yakin di antara kita tidak ada yang tidak percaya. Tuhan bisa membangkitkan orang mati, percaya? Tuhan bisa menyembuhkan penyakit, percaya? Tapi kalau giliran kita udah kena penyakit, giliran kita punya masalah, kita nggak cari Tuhan loh. Sama seperti audiens tadi. Jadi trust itu apa maksudnya? Trust itu adalah kalau kita sudah bisa totally surrender. Itu baru trust, saudara. Kalau sampai anak bisa tidur di dalam pelukan ibunya, walaupun hujan atau apa, badai, dia tenang, walaupun apa guru apa petir, dia bisa tenang. Kenapa? Karena anak itu sudah totally surrender sama ibunya. Saudara, waktu tadi Mandy sudah cerita kita kena COVID, memang di bulan Juli itu lagi katanya virus Delta, lagi peaknya. Satu sisi saya agak berpikir dan menyesal, saya agak kurang hati-hati, karena menularnya dari saya awalnya. Kenapa? Karena memang di rumah saya sering juga berdening, jadi saya sering ke tukang pohon, cari-cari pohon, ya sampai pohon kelebihan kali ya, mesti dikurang-kurangin. Karena ini pohon bagus, senang, apalagi bunga-bunga gitu, sampai dikira saya ini cewek kali ya, sukanya bunga gitu ya. Jadi saya pergi kali belanja ke tukang bunga, waktu pik-pik begitu, saya sempat berhenti mungkin di Indomaret, saya suruh supir beli aqua. Tahu kalau dari aqua itu atau dari mana ya, pokoknya kena lah intinya saya ya. Tapi saya jauh lebih mensyukuri daripada sedikit menyesali, maksudnya kecerobohan tadi. Kenapa? Karena dengan pengalaman ini, satu, saya bisa melihat diri saya. Apakah saya sudah trust God atau tidak? Betul kan? Dan kelebihannya lagi apa? Saya bisa menyaksikan bukti nyata bahwa Tuhan ada bersama saya. Ngerti ya?
mujizat Tuhan itu luar biasa. Ini nggak gampang ceritanya. Saya kena itu COVID. Beberapa hari terus udah gitu menurun oksigen mulai 95 kayak gitu ya, dan oksigen sudah habis, cari oksigen juga susah saudara pada waktu itu. Ya toh? Jadi keputusan katanya masuk rumah sakit. Aduh dokter ya, kebetulan dokter Cindy teman kita seiman di gereja yang membantu menjadi dokter pribadi kesannya ya, jadi memberikan pertolongan dan konsultasi. Dia bilang, aduh rumah sakit itu penuh, ngantri di mana-mana. Tapi karena kondisinya dia mau coba. Oh mungkin saya cerita mundur sebelum soal rumah sakit ya. Obat juga susah saudara percaya. Brian nih pergi mau cari obat, keliling-keliling nggak dapet saudara. Coba bayangin, kita kena COVID perlu obat, tapi cari obat susah. Tapi somehow hikmat Tuhan menuntun. Brian bilang gini, pergi lewat sana. Jadi ada satu jalan yang dia nggak biasa lewati, tapi somehow ada dorongan untuk melewati jalan tadi. Gitu? Dan di situ ternyata juga Tuhan tunjukkan ada sebuah klinik, coba kamu stop berhenti ke sana. Dan ternyata ke sana nggak ngantri, obat semua yang mau dibutuhkan ada tersedia. Saudara, menurut saudara itu satu yang kebetulan. Buat saya tersenyum. Karena saya selalu imani bahwa Tuhan itu sudah tahu ke depan apa yang akan kita alami. Saudara ingetin, jangan pernah khawatir. Apabila kita menghadapi satu masalah, Tuhan sudah tahu masalah itu akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga God has provided semua jalan keluar yang kita butuhkan. Hanya perlu kita tetap beriman, tenang, dan berjalan sesuai dengan arahan menemukan tadi. Jadi udahlah kami dapat obat, itu juga kami dapat tank oksigen ya. Yang gede juga masih ada di garasi, nggak sempat terpakai. Akhirnya dikatakan dokter sini juga kaget, langsung kosong, rumah sakit itu tersedia. Saya untuk langsung masuk. Jadi saya langsung pergi ke rumah sakit dulu sendiri. Istri sudah menular di rumah karena kami memang setia sehidup semati ya. Jadi nggak apa-apa, walaupun sakit tidur nggak usah terpisahkan gitu ya. Tapi sempat dipisahin juga sih setelah waktu ternyata saya positif ya. Karena berharap mungkin istri belum sempat menular. Tapi dia agak ragu. Nah, ternyata dasarnya karena ragu. Mungkin Pak Pur suaminya nggak kena, bukan karena sehidup semati ya. Oke, jadi udah saya masuk ke rumah sakit dapat. Nah terus nggak lama istri harus masuk. Kita juga dapat rumah sakit satu kamar pas bisa berdua ya. Lalu ada kamar mandinya lagi. Kalau ada orang ada. Kita makanya itu honeymoon walaupun di rumah sakit. Gitu. Nah, kita tidur berdua sekamar gitu kan ya. Saya udah bisa sembuh dulu, saya juga bilang dokter saya nggak mau pulang. Dokter kan bilang suruh pulang, saya nggak mau pulang, saya tungguin istri sampai pulang bareng gitu kan ya. Main-main aja di rumah sakit. Tapi akhirnya kita sembuh. Dan saya selama itu, saya tahu Mandy pergumulan, khawatir, segala macam, anak-anak khawatir. Tapi somehow saya nggak bisa bohong. Saya tenang aja saudara. Kenapa? Karena saya trust. Saya totally surrender to God. Saya percaya Tuhan sudah tahu ini terjadi. Saya jalani aja. Saya saksikan aja semua bagaimana campur tangan Tuhan. Akhirnya saya bisa sembuh seperti sekarang dan berdiri di hadapan saudara. Ya, jadi to trust God itu apa? Kita harus benar-benar mempercayakan hidup kita pokoknya di tangan Dia aja. Enggak cari ke sini ke sana. Pokoknya percaya Tuhan aja. Totally surrender. Itu yang namanya trust. Ya. Kalau saudara sudah trust, baru saudara bisa kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Ini penting juga pelajaran buat kita ya sebagai orang tua ataupun karyawan. Kalau saudara nggak dipercaya sama anak, saudara nggak dipercaya sama istri, atau nggak dipercaya suami, atau nggak dipercaya sama bos, jangan berharap mereka akan berharap kepada kita. Betul? Kita akan bilang, dia mah nggak usah diharapin deh. Kemarin saya kasih tugas saja nggak beres. Diharapin lagi dia bisa pimpin ini proyek. Betul nggak? Jadi kita harus build kita trust kepada Tuhan dan kita harus juga being trusted by others. Saudara mau berhasil harus bisa memperoleh trust. Bisnis juga begitu. Kita Purwadika sekolah, ya sekolah adalah nggak main-main tanggung jawabnya. Saya selalu merasa nggak mau orang menyia-nyiakan hidup, waktu dan biayanya bersama kita di Purwadika lalu tidak mengubah hidupnya. Karena saya percaya pendidikan harus mengubah. Jadi
saya harus build itu trust dan harus maintain dengan usaha yang keras. Bahwa biar masyarakat, generasi muda gitu ya, semua profesional di Indonesia ini apa? Trust kepada Purwadika. Kalau trust itu kita pegang, kita akan berjaya. Betul ya? Nah, Tuhan itu sangat bisa di-trust. Ya. Kalau saudara dan saya mulai trust kepada Tuhan dan kita akan selalu berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya. Trust God. Jadi ini apa dibicarakan mengenai kekhawatiran, ya. Terus dibilang apa? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Ya, trust God itu berarti kita juga selalu mau mencari guidance-nya setiap hari. Kebanyakan kita ini sok pintar, ya. Jadi trust ini bukan begini, begitu ada masalah baru saya cari Tuhan. Saya sudah trust. Ya, masih mending sih kalau saudara kita punya masalah masih cari Tuhan. Tapi trust itu nggak bisa instantly, it works like that. Ya, trust itu harus dibuild dari setiap hari. Maka saudara berdoa setiap hari, itu yang menjadi pertanyaan. Seringkali hidup kita menjadi berhasil dan tidak berhasil jadi kacau, itu karena kesalahan kita. Karena kita tidak trust God from the first start, from the beginning. Ngerti ya? Wah, awalnya sok pinter gitu. Wah, saya kan pinter, lulusan luar negeri, saya juga banyak pengalaman. Lu jalanin aja, nggak usah tanya-tanya Tuhan, nggak usah doa. Gitu. Tato mentok kena masalah. Baru kita kebanyakan cari kepada Tuhan. Tapi to trust God is on a daily basis. Biasakan, saya selalu nasihatkan kepada kita semua. Rajin saudara berdoa, jangan menganggap remeh segala hal, apalagi keputusan. Karena hidup kita itu tidak lain adalah tuaian dari keputusan-keputusan kita. Baik itu yang benar maupun keputusan yang salah, ya. Oke. Next. Dikatakan apa? Sorry, kecepatan ini ya. Slide sebelumnya. Oke. Rupanya sudah di next kan kayaknya ya. Oke. Saya di next. Jadi ini. Oke. Oh, dari tadi ini ya? Enggak, tadi back deh, back. Tadi yang ini tulisannya kecil-kecil, ya kan? Duh, saya kan pembicara, saya tahu. Oke, next sudah. To live a worry-free life is a joy. Saudara pikirkan ini statement. To live a worry-free of life is joy. Betul. Siapa di sini yang nggak pernah khawatir? Tapi saudara percaya bahwa apabila kita betul-betul fully trust God, berharap hanya pada Tuhan, no worry dalam hidup kita. Percaya saudara. Dan Tuhan mau kita hidupkan itu. No worry. Kenapa kita totally surrender? Karena kita percaya Tuhan katakan burung pipit di udara aja semua mati tanpa lepas dari perhatian Tuhan. Betapa lebih berharganya kita daripada burung pipit. Kembali lagi kita percaya atau tidak masalah itu. Betul. Mana ada sih anak yang worry hidup selama pertumbuhannya di rumah tangga? Coba deh. Aneh banget saya kalau sampai saya dari kecil udah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun sampai biasanya umur berapa anak hidup sama kita? Ya, sebelum dia punya worry deh ya, udah mulai dewasa. Tapi biasanya mesti dia tidak worry. Anak-anak itu paling happy, betul nggak? Kalau kita lihat dia main ke sini lari ke sana, nggak mikirin apa-apa. Nggak ada pikirin besok ada makanan atau enggak, ada pakaian atau enggak ada yang pikirin. Itu anak-anak worry free. Tapi kenapa worry free itu hilang dari kita? Semenjak kita mulai dewasa, kita mulai mengerti ada problem ini dan problem itu. Kenapa? Karena kita tidak mau berjalan bersama Tuhan. Karena kita tidak mau trust God in our life. Ya, jadi dikatakan anxiety is a killer. Betul-betul. Saya percaya kekhawatiran itu sumber penyakit. Ya, apalagi kebencian, kemarahan itu orang bisa kena kanker dan segala macam. Pasti itu adalah dari pikiran yang mempengaruhi kepada tubuh. So to be able to face each day knowing that if the world can exist in such beauty and splendor, there is nothing that you need to be concerned about. Jadi kalau kita bisa lihat dunia yang kompleks ini saja bisa berjalan, Tuhan rawat. Hidup saudara itu lebih simpel kali. Cuma kehidupan satu individu. Masa Tuhan nggak bisa take care? Ya. Lalu apa? Why do we get anxious when finances are tight? Ini sering, ya. Kalau ada uang di bank, masih ada persediaan, kita akan tenang.
Tapi begitu dan menurun, kita mulai apa? Guncang. Ini, saudara, jangan seperti ini. Pengalaman saya waktu saya sekolah di Amerika ya, saya bisa membayangkan dan membandingkan. Saya waktu di Amerika, memang orang tua kirim uang per bulan, saudara. Kasihan kalau harus minta kirim 1 tahun, terus uangnya nganggur, ya kan? Ya, dikirim per bulan sudah bagus. Memang waktu berangkat pertama kali, wah dikirim bawa uang tuh dulu syaratnya 10.000, 15.000. Makanya banyak ada teman saya yang jadi gelap mata karena bawa uang begitu banyak pertama kali, langsung beli ini beli itu ke sekolah, gitu. Jadi walaupun pengalaman saya ya, coba saya renungkan pengalaman saya waktu di Amerika ya. Walaupun uang di bank udah sisa sedikit, cukup buat makannya hari, saya nggak takut. Tenang aja, jalan aja. Kenapa? Karena saya trust, saya punya father, saya punya bapak di Jakarta. Saya trust, dia pasti tanggal sekian, cek rekening. Bahkan nggak usah cek-cek, pergi aja langsung udah keluar. Karena kenapa? Kita percaya bapak kita sangat menyayangi saya. Bapak saya itu. Sorry, bukan bapak kita, maksud bapak saya. Sangat menyayangi saya. Jadi nggak mungkin dia nggak tanggung jawab. Jadi coba, bisa nggak sih saudara kita berpikir gitu, bapakku kaya. Amin saudara. Bapak kita kaya. Jadi sebetulnya kalau Tuhan mau kasih kebutuhan kita seumur hidup, bisa di depan. Buat, coba bahayanya apa? Kayak saya nanti bahayanya kalau bapak saya kirim, udah ya nak, saya transfer aja ya, kamu sekolah kira-kira 5 tahun, ini 5 tahun punya dana. Tahu bapak saya dengar, wah anak saya udah kemana ya, udah judi di Las Vegas. Itu terjadi, saya ada kenal sampai habis judi di Las Vegas, sekolah nggak sekolah, waktu mau tipu orang tua pinjem-pinjem toganya temen, cuma buat foto, kirim sama, ada yang sampai begitu. Jadi bayangkan bapak kita itu kaya saudara, saya selalu berpikir begitu. Jadi uang itu udah tersedia buat hidup kita, ngerti ya? Cuma kadang-kadang ya tergantung kebutuhan. Dan Tuhan melihat kebaikan kita. Kayaknya saya aja bisa bedakan mungkin ya 4 anak atau pasti bisa bedakan. Wah kalau anak ini bisa dipercaya, anak ini jangan. Mendingan yang pegang uang kokoknya atau dedeknya. Bisa jadi terbalik, betul nggak? Ya, jadi kadang-kadang dibilang bukan salahnya Tuhan, saudara. Salahnya saudara belum bisa dipercaya. Maka tadi saya bilang kita mesti God juga mesti trust us. It must work that way gitu. Baru itu perfect, ya. Oke, mungkin saya sudah bicara banyak mengenai apa? Mengenai trust God ini dan hope, ya. Mulailah kita apa? Faith itu ditumbuhkan, belajar kenal Tuhan lebih banyak. Jalani. Orang bilang gini, bertanya, Pak, saya gimana menjadi strong? Kalau mau strong, grow stronger, try to be strong every day. Kan begitu. Pak, gimana saya get smart? Try to be smarter every day. Semua itu dari perkara kecil. Jadi kadang-kadang kan saya sudah singgung kemarin itu ya, kita tuh kadang-kadang nyarinya obat selalu, suplemen kalau mau bikin sehat. Padahal sebenarnya berolahraga. Kita harus gerak, tapi mager. Iya mesti dimulai, memang mager. Saya juga udah sering olahraga nih sebetulnya. Mager lagi kan ya. Walaupun dulu tiap hari saya selama 3 tahun bayangin tiap hari renang lalu nge-gym. Itu bukan waktu yang sebentar. Tapi lama-lama mager. Itu yang bahaya. Jadi kita mesti mulai. Saudara harus mulai percaya kepada Tuhan dalam setiap perkara yang kecil, saudara akan bertumbuh. Kita akan percaya Tuhan untuk perkara yang besar, ya. Jadi bilang apalagi ini, why do we get fearful about our children? Jadi kekhawatiran itu banyak, bukan hanya uang. Ini anak saya Mandy udah ada cucu, kadang-kadang khawatir punya anak, takut anaknya nanti dengarnya kan ngeri ya, kalau zaman sekarang penyakit makin banyak, betul nggak? Kalau dengar temen, aduh anaknya ternyata kena penyakit ini, atau anak dia kena penyakit ini, bikin kita khawatir nggak? Aduh jangan-jangan nanti anak saya kena nggak ya sama penyakit itu, kelainan ini dan itu, betul? Worry itu tidak ada habis. Ya. Terus apa? Why do we worry about the future? Kenapa kita mesti pikir-pikir? Saya sudah bersaksi sama saudara-saudara bahwa saya tidak berambisi. Saya menjalani apa yang Tuhan mau hari per hari. Memang kita bikin rencana, tetapi rencana itu Tuhan yang tanamkan. Ya, kita don't worry about the future karena Tuhan sudah tahu kita punya future.
Memang itu bukan satu yang orang bilang gini ya, jadi jangan juga kita percaya yang keliru. Dibilang, saya ditakdirkan. Hati-hati saudara ya. Kalau kita bilang, emang ditakdirkan. Begini. Oh, kita jadi menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan menakdirkan kita semua jadi kepala. Tuhan mau kita semua menjadi saluran berkat. Ya, kita harus think positif. Tuhan mau be perfect. Be the best you can be. Itu Tuhan mau. Lalu apa? Ultimately, it's because we forget to trust the Lord. To trust that He will provide for us. To trust that He cares about our children infinitely more than we do. To trust that He will hear our prayers. To believe He will fulfill His promises. Itu penting saudara. Kita untuk keep on trusting. Jadi kalau masih ada worry, maaf kata saya bukan mau judging, berarti kita belum fully trust God di dalam hidup kita. Kalau masih ada kekuatan, kita masih mengandalkan diri kita. Betul nggak? Kita masih mengandalkan persediaan uang kita. Karena kita berpikir bahwa hidup itu sama dengan uang. Adanya uang, uangnya nggak ada, hidupnya nggak ada. Itu yang kita berpikir. Bahkan sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan apa? Man do not live by bread alone. Betul nggak? Pernah dengar firman itu? Tetapi by the words of God. Adalah saya itu, ya. Kalau Tuhan sudah berfirman, jadilah itu hidup. Slide berikut. Nah, delight yourself in the Lord. Ini sifat yang delight. Apa sih kata delight itu? Delight itu adalah rasa senang yang timbul karena saudara memiliki sesuatu. Kita seringkali tidak delight in God. Kenapa? Kalau punya mobil baru, senang. Ntar mobilnya makin tua, senangnya berkurang. Ya, kita selalu delight in worldly things. Ya, something yang duniawi, yang sebutnya sifatnya temporary. Tapi maksudnya delight di sini adalah delight in God. Maksudnya apa? Enggak penting saya enggak memiliki apa-apa. Yang penting apa? Saya memiliki Tuhan. Itu yang namanya delight in God. Itu yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan sama saya dan saudara. Enggak apa-apa dimusuhi banyak orang. Enggak apa-apa murid semua meninggalkan saya. Enggak apa-apa saya dicerca, dihina. Tetapi saya yang penting masih memiliki siapa? Memiliki Tuhan. Bisa enggak gitu? Saya mungkin di dalam hubungan cinta kasih bisa begitu. Ya, saya juga pernah cerita ya. Yang film Yip Man itu. Aduh, saya sangat menyentuh waktu dia zaman Jepang di mana disita semua dia punya harta. Akhirnya dia harus kerja keras jadi kuli, angkat-angkat batu segala macam. Lalu dia namanya seorang pria itu down mentalnya kalau agak turun dia punya apa dari segi kemakmuran atau kapasitasnya di dalam mencari uang. Tapi istrinya berkata, saya selalu ingat ya, karena ini yang saya rasakan, yang saya hidupkan. Istrinya bilang, nggak apa-apa, lain nggak penting. Yang penting asal ada kamu. Waduh, luar biasa. Dan terus terang saya bersaksi, saya harap istri saya begitu, saya juga mau begitu. Nggak penting, nggak ada apa-apa, yang penting asal ada kamu. Betul? Itu yang maunya delight in God. Nggak penting saudara, jangan iri dengan orang-orang yang bisa kayak cepat. Memang ya, kita kalau ibarat perlombaan bulu tangkis agak curang dengan lawan kita. Lawan kita nggak perlu ada garis. Ya, yang penting nggak ada net. Dia nggak ada cara, pokoknya dia coba saudara lawan bulu tangkis dengan lawannya yang bebas, nggak pakai net, buat dia nggak pakai net, tapi saudara tetap pakai net. Saudara pukul tetap ada garis. Tapi dia nggak ada, kemana aja masuk, serendah apa aja lewat, gimana rasanya? Memang nggak fair, betul? Dunia ini kesannya tidak fair, kayaknya menghalalkan berbagai cara. Tetapi saudara, kita harus apa? Delight in God. Tetap hidup kita dengan penuh dengan joy, ya. Walaupun tidak memiliki apapun, karena mungkin satu ketika ada datang waktunya, kita harus tinggalkan segala-galanya, tetapi jangan rasa sukacita itu hilang dari kita. Kenapa? Karena kita bersukacita hanya karena satu hal, memiliki Tuhan di hidup kita. Saudara renungkan itu. Dan ini penting di tahun 2022. Saudara harus menjadi anak Tuhan yang penuh harapan dan berbahagia. Kenapa? Saya punya Tuhan. Betul? Amin, saudara. Mungkin jawaban cepat yang saudara harapkan. Mungkin hasil yang saudara
tabur tuaiannya mungkin tidak secepat yang saudara harapkan. Tetapi jangan berkecil hati. Selama kita memiliki Tuhan, apa? Kita harus tetap bersukacita. Many delight in wealth, status, material possessions, and other temporary things of this world. But they are never satisfied. Itu bahayanya saudara. Orang-orang kaya nggak pernah puas. Orang tuh semakin terkenal, nggak semakin puas. Ya kayaknya nggak ada cukupnya. Keserakahan itu ngeri banget kalau keserakahan itu sudah merasuk di dalam kehidupan kita. They never truly get what they want. Ingat, jadi jangan saudara pikir dengan material, dengan itu terus dia bahagia. Jangan lupa ayat apa yang Salomo katakan. Apa Salomo katakan? Semua ini sia-sia di bawah kolong langit ini. Betul nggak? Seperti menjaring angin. Sia-sia semua. Kalau tidak ada apa? Tidak ada Tuhan di dalam hidup kita. Semua sia-sia. Kenapa? Karena kita ikut binasa. Sia-sia. Betul. Tidak ada lagi pengharapan hidup kekal yang akan datang. Dan dikatakan, dia bilang apa? Hence the reason they are always wanting more. Jadi mereka karena nggak pernah apa? Puas. This is the lesson King Solomon learned in his pursuit of earthly treasure. Thing is meaningless di dalam 1 ayat 2. On the other hand, delighting in the Lord is true treasure indeed. Godliness with contentment is great gain. Karena kalau kita memiliki Tuhan dalam hidup ini, kita hatinya mudah bersyukur, saudara. Bersyukur. Sehingga dia bilang, asal masih hidup, sehat-sehat, sudah apa? Puji Tuhan. Karena kesehatan itu adalah paling penting. Tapi walaupun kita terkena penyakit, dan saya yakin itu bukan karena kesalahan Tuhan, tapi kecerobohan saya dan saudara dalam satu hal, kalau mau di-trace back, semua itu adalah tuai tabur dari kita. Ya. Atau paling tidak karena memang dunia ini sudah apa? Sudah kotor dengan ada pandemik virus penyakit itu. Memang bukan salah kita, tapi mungkin kita mengalaminya. Tetapi di dalam kesulitan apapun, lihat Ayub, lihat juga Yusuf, selalu apa? Bersukacita. Karena yang penting tetap memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Dengan Tuhan selalu akan ada apa? Ada harapan. Ya, take di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan take delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Nah, ini hati-hati juga ya, dikatakan desire itu apa? Wah, apakah nanti saya sering ke gereja Tuhan kasih saya Rolls Royce begitu, ya kan? Nah, saudara perlu diselidiki. Saya coba renungkan ini ayat. Coba kira-kira keinginan setiap manusia apa? Memang kita bilang mobil, ada, harta, rumah mewah dan segala macam. Sebetulnya intinya setiap orang tuh mau bahagia, happiness, betul nggak sih? Tanya deh, semua orang mau happy. Kenapa kamu pilih dia? Karena saya akan happy bersama dia, betul kan? Begitu, happiness. Cuma salahnya orang keliru berpikir dia akan happy. Dia pikir dengan banyak harta dia akan happy. Dia pikir dengan dia mencapai profesi, karir yang tinggi dia akan happy. Ternyata kecelek dia. Ternyata biasa-biasa aja, tetap kosong, hampa. Makanya dibilang di sini kalau kita delight in the Lord, Tuhan akan memberikan happiness, the true happiness di dalam hidup kita. Saya harap sih saudara sudah mengalami ini. Dan saya sudah merasakan ada satu joy yang gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Sampai orang masih bisa mengucap syukur, puji Tuhan dalam segala kesengsaraan dari mata dunia. Itu kenapa? Itu dia, the real true happiness. Ya, oke, lanjut. Dalam 1 John 2 ya ayat ke-15-17 dikatakan the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. We will never be deeply fulfilled or happy with the things this world has to offer. Jadi nggak pernah saudara, jangan berharap kita akan happy dengan apa yang dunia tawarkan. Nggak bisa.
Kita akan happy hanya apa? Memiliki Tuhan. If we place our joy and hope in God first, He will meet all our needs. Ya, He will even grant our wants. Memang kita akan diubahkan dan kita akan menjadi selaras. Apa yang Tuhan suka menjadi kesukaan kita. Apa yang Tuhan tidak suka menjadi ketidaksukaan kita. We'll be happy in this life. Kenapa? Karena Tuhan menyingkirkan ranjau-ranjau, bom-bom waktu yang bisa menghancurkan hidup saya dan saudara. Ya, seperti orang tua. Anak sekarang pikir, papa mama nggak tahu orang seneng, nggak tahu saya seneng, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ya kan? Tapi kalau kita sudah mengerti, yang mengerti, memang itu mainan berbahaya, ada tajamnya, nanti kena colok mata, betul nggak? Atau itu ada kelereng, kita ketelen, ya kan, keselak. Kita kelihatannya kan kayak nggak happy gitu ya. Kita juga kalau udah percaya sama Tuhan, kita jangan gerutu. Fully trust. Jadi kalau fully trust, coba saudara bayangkan deh, kita naik apa ya? Naik kapal laut di tengah badai. Kalau kita fully trust, kita nggak ikut campur sama dia punya apa tuh si nakodanya itu. Dia ada pengalaman. Dia mau ke kiri. Tahu orang yang naik papan selancar, malah ombak diterjang. Memang, mana ada orang main papan selancar ada ombak jauh-jauh. Nggak ada ombak lagi, jatuh saudara, nggak ada dorongan. Justru ombak itu mendorong kita semakin lebih apa? Lebih strong and stronger, semakin apa? Berhasil. Betul? Ya. Jadi kita mesti walaupun dalam hidup kita kok kelihatannya, ini makanya dibilang ada ayat dikatakan di Korintus, janganlah kita hidup dengan penglihatan kita, dengan mata kita, tapi biarlah hidup dengan iman, dengan mata iman. Memang kelihatannya secara penilaian, loh kok Tuhan Yesus makin dihina ya, makin turun ya, makin lemah, makin dianiaya. Wah, secara mata dunia Tuhan kita sudah kalah. Betul? Jadi bisa jadi kita begitu, kita putus asa. Karena melihat, coba kalau jadi Yusuf kita. Mungkin kita sudah bunuh diri di antara kita kalau jadi Yusuf. Betul nggak? Aduh, udah dijual sebagai hamba. Udah kerja mulai meningkat. Istri bos lagi macam-macam memfitnah. Masuk penjara pula. Udah masuk penjara, ketemu, aduh syukur nih ada juru minum, juru roti. Lupa lagi. Enggak ingat saya. Coba saudara bayangkan kalau menjadi seperti Yusuf. Bisa patah harapan. Tapi dia setia dan dia fully trust God until the end. Ujungnya apa saudara perhatian lihat? Dia berhasil. God's purpose. Dia jadi gubernur, orang terpenting. Dia menyelamatkan bangsanya. Betul? Ya. Whatever happens saudara, to trust God. Maka itulah to trust. Totally surrender. Apapun Tuhan. Yang penting apa yang kau mau aku jadi. Jadi jangan saudara define. Saya maunya jadi manajer minimal. Kalau enggak, aduh saya enggak bersyukur. Saya mesti jadi presiden, aduh saya mesti jadi bos dan segala macam. Kalau namanya total surrender, trust. Tuhan yang tahu kualitas kita. Tuhan yang tahu sejauh apa berkat yang kita miliki sampai itu tidak menjadi apa? Kutuk buat kita. Ini juga suka katakan di kitab pengkhotbah. Ada Tuhan luar biasa mengatakan apa? Kalau Tuhan memberkati seseorang dengan segala harta benda, kekayaan, Tuhan pasti juga memberkati apa? Bagaimana cara menikmatinya dengan benar. Itu yang luar biasa saudara. Tuhan itu nggak mau meracuni kita, merusak hidup kita. Makanya kalau dia berkati kita, dia mau juga memberkati apa? Kemampuan kita untuk menikmatinya. Jadi kalau dibilang, ada juga ayat mengatakan kalau kita belum akil balik, belum dewasa, sebagaimana orang tua melihat anak, orang tua nggak bakalan percayakan. Betul? Coba siapa di orang tua sini? Saya melihat anak, belum ready untuk menikah. Wah, baru lulus SMA. Jadi jangan ikut saya, memang saya lulus SMA udah menikah. Ya. Nah, itu karena trust. Itu juga kembali lagi itu contoh sebenarnya. Trust. Saya punya parents, saya punya father, trust me. Makanya bisa nikahkan umur 20 tahun coba saudara. Itu jarang dan jangan dicontoh. Ya. Itu kasus khusus. Dan saya bersyukur udah dinikahkan umur 20 tahun. Walaupun ditentang oleh sekampung. Saya punya paman dan segala macam. Bapak saya bilang itu. Saya tahu anak saya. Wah, statement yang luar biasa. Saya kenal anak saya. Wah, kenapa? Karena saya sudah build trust. Waktu saya pindah sekolah di Kramat Pulau dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 tanya, saya selalu jadi juara umum. Juara umum itu adalah juara dari semua juara, saudara tahu.
Dari juara 1 semua siapa yang paling tinggi? Saya jadi juara umum. Coba bayangkan. Karena bapak saya udah lihat saya nggak perlu dikontrol, dilepas di kebun aja. Tetap percaya. Jadi saya percaya. Nah, ini juga penting trust kepada calon istri. Penting. Istri saya seperti apa model, coba kalau datangnya bajunya begini, ya kan? Roknya pendek ini, wah langsung bapak saya, ini nggak bahaya nih. Ini calon istrinya nggak bakalan bikin semangat belajar nih. Jangan-jangan udah tahu udah punya anak, gini nggak beres. Jadi karena they trust both of us berdua, kita makanya dinikahkan muda umur 20 tahun. Luar biasa. Ya. Oke, yang terakhir. Sorry ya kalau agak panjang, ini tahun baru, nggak apa-apa ya. Dahulukan Tuhan. Memang kalau bicara firman Tuhan nggak ada habisnya, gitu ya. Mesti direm-rem. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini. Do nothing from selfish ambition or conceit. But in humility count others more significant than yourself. Ini dalam Filipi 2. Ini ayat yang terkenal. Bahwa kita harus rendah hati, jangan mencari keuntungan sendiri. Jangan mencari pujian kepada diri kita sendiri, tapi mengutamakan satu dengan yang lain. Dikatakan ya, orang yang humble, ya. Ini kegunaan humble ini adalah bukan hanya kita terhadap Tuhan, tetapi juga berguna buat kita punya hubungan di dalam rumah tangga, di dalam berteman, di dalam grup semua. Saya lihat itu humbleness itu sangat penting, ya. Bagaimana tinggi hati dikatakan adalah awal kejatuhan. Grup band bubar karena mulai gitarisnya sombong. Aduh, kalau nggak ada aku main gitar. Pertama vokalis biasa yang sombong. Kalau nggak ada aku nih vokalisnya, kamu cuma ngejreng, mana bisa? Wah, udah sombong, ya. Mulai tuh, kamu kira kalau nggak ada saya yang keyboard, kamu nyanyinya kayak apa gitu? Udah ada ribut, pokoknya kalau udah mulai ada yang mulai sombong. Di rumah tangga juga sama. Kalau mulai begini, suami bilang sama istri, untung lu dapet gue ya. Wah, itu yang bahaya. Istri juga bilang, kamu yang untung dapat saya. Udah ada ribut. Iya kan? Kita mesti mengatakan ini, aku untung dapat kamu. Itu yang benar kalau orang humble. Ya. Oh iya, saya juga untung dapat kamu. Gitu. Bukan terbalik. Untung kamu dapat saya. Waduh, udah deh repot. Jadi humbleness itu memang penting, terutama dalam hubungan kita sama Tuhan ya. Jadi ini ayat kalau saudara baca sudah jelas lainnya tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia setia sampai akhir. Kalau nggak humble saudara, dia sudah marah. Emosi, siapa yang emosi? Kita aja bukan siapa-siapa gini. Yang tadi saya bilang dilayanin di restoran agak lama juga ngambek sama tukang restoran. Sini. Kan gitu ya. Bayangin kalau jadi Tuhan Yesus. Dia itu raja, dia itu pencipta. Terus dihina. Saudara rasanya gimana? Oke, siapa yang nggak rasa lebih sakit hati kalau dengar omongan atau dihina sama orang yang kita tolong? Tambah sakit hati nggak? Aduh, saya sudah tolong dia, padahal saya yang bantu dia tuh begini-begini. Tapi sekarang di belakang saya dia ngomongin jelek-jelek, betul nggak? Kita udah terusik. Tapi humbleness dari Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Betul-betul dia tidak pernah lihat dirinya ada. Jadi kalau orang hina apa-apa, dia kosongkan diri. Itu mengosongkan diri. Penting saudara mengosongkan diri. Jangan ada titel saudara kebawa di situ. Jangan kebawa tingkat sosial kita kebawa di situ. Kalau saudara tidak mengosongkan diri, kita akan menjadi orang yang sombong. Karena full of isi dalam benak kita itu. Ya, makanya termasuk saya udah nggak setuju dengan adanya denominasi. Saudara, Tuhan harus kosongkan. Kita ini anak-anak Tuhan semua. Memang ada perbedaan. Jangan pikir-pikir, oh saya lebih benar, kamu kalau benar gitu. Omong kosong, yang benar hanya Tuhan, saudara. Kita harus mulai mengosong. Supaya anak-anak Tuhan bisa saling menghormati, menghargai satu dengan lain. Marilah yang penting kita junjung tinggi siapa? Tuhan Yesus kita, bukan diri saudara. Saudara lebih kudus dari saya, omong kosong. Betul kan ya? Hanya ada Tuhan Yesus yang benar, yang lain tidak. Ya. Jadi kenapa kita juga mau ada one Christ? Mari kita bersatu hati, humble to each other. Semua sama kita berdosa. Semua punya kelebihan dan kelemahan. Betul? Ya. Baru kita bisa datang kepada Tuhan. Dikatakan di sini apa? Humble people realize they need the Lord. Saudara, kalau saudara nggak merasa kita butuh Tuhan di tahun 2022 ini, hati-hati. Berarti itu ciri-cirinya, indikator saudara adalah orang yang sombong. Betul nggak?
Orang yang sombong itu, saya nggak butuh siapa-siapa. Saya nggak butuh bapak, saya nggak butuh ibu saya nggak butuh teman saya nggak butuh guru saya nggak butuh semuanya. Saya bisa sendiri aja. Itu orang yang sombong, saudara. Betul? Ya. Jadi coba berdoa kalau kita masih begitu. Tuhan, biar aku menjadi rendah hati. Aku jadi merasakan kebutuhan aku akan Engkau. Menyertai hidupku, perjalananku selama di tahun 2022 ini. Penting, saudara. Doa adalah memang indikator kepada kita. Kalau saudara tidak suka berdoa, itu ciri-ciri. Udahlah, nggak usah tanya-tanya. Anak kita memang begitu biasanya kalau datang cari kita kalau perlu duit. Pak, mah mau acara nih piknik minta duit. Kalau enggak dia pergi aja, pulang aja. Kayaknya dia nggak perlu bapak emak tuh, nggak perlu bapak ibu, kan begitu kalau anak-anak yang sombong. Jadi jangan itu terjadi kepada kita. Humble people don't think they have it all together. Jadi kalau orang yang humble nggak merasa udah memiliki segalanya, udah nggak butuh siapa-siapa lagi, ya. Humble people don't think they can solve their own problems. Jadi kalau pimpinan juga rendah hati, dia nggak so pinter. Saya nggak butuh pendapat kamu, gitu. Saya yang paling pintar, saya bisa putusan, enggak. Dia akan apa? Solve problems together, gitu. Ayo, mari kita tukar pikiran. Itu yang humble, betul nggak sih? Ya, sangat beruntung orang yang humble itu, ya, karena akan menerima banyak apa? Bantuan. Orang yang humble juga senang terima kritik. Kalau dikritik langsung ngambek, ya kan? Langsung ngamuk, ya kan? Jadi seakan-akan nggak ada yang salah deh saya. Ini orang yang humble juga dia bisa lihat kesalahan di orang yang sombong itu, bisa lihat kesalahan orang yang balok di mata itu loh yang Tuhan bilang. Ya kalau nomor satu kalau paling lihat kesalahan orang, kekurangan orang itu orang yang sombong memang. Betul nggak? Dia bahkan nggak bisa melihat dia punya kesalahan. Pokoknya saya benar, kamu apa? Salah. Apalagi ini kita orang tua nih, takutnya orang tua yang sombong, mentang-mentang orang tua. Pokoknya papa benar, udah lebih tua, lebih pengalaman dari kamu. Kamu pokoknya salah, sehingga kalau anak komentar pendapat apa, nggak mau didengar. Ya. Jadi kalau orang yang humble itu mau terima masukan. Humble people apa? Don't think they can provide for themselves. Lihat, orang yang rendah hati, dia berpikir tidak bisa memenuhi, menyediakan segalanya sendiri. Betul? Jangan pikir membangun rumah tangga bisa sendiri. Oke, kita harus bekerja sama, ya. Juga dengan anak-anak, ya, suami dan istri. Lalu apa? Humble disciple cast all their anxieties and cares upon God, knowing how much He cares for them. When we cast our cares on the Lord, we are saying, Lord, I am weak, I am needy, I cannot do this on my own. I need you. Ya, oke. Slide berikut. Ada? Coba, kayaknya udah habis. Atau hang. Habis ya? Oke. Soalnya ini ada dua juga. Mungkin tadi slide sebelumnya ada nggak? Oh udah, ya udah. Jadi mungkin sampai di sini pembahasan firman kita dan saya rasa ini sangat berguna bagi kita semua di dalam mengarungi tahun ini. Supaya tahun ini menjadi berkat buat kita semua, berkat bagi semua yang kita kenal, kita terutama akan berbahagia. Jadi jangan lupa apa? Trust, always trust in the Lord. Ya, total surrender kepada pengaturannya, berdoa hari, memohon tuntunan dan petunjuknya, dan bersukacita hanya di dalam Tuhan, karena memiliki Tuhan. Tidak ada alasan untuk saya dan saudara untuk apa? Untuk berkeluh kesah. Kalau saya mau tanya, adakah pemberian di bumi ini yang melebihi dari hidup kekal selama-lamanya? Di dunia baru yang sempurna, tiada sakit dan air mata. Coba saudara pikirkan. Ya, jangan-jangan kita meremehkan gitu. Betul nggak? Meremehkan pemberian itu. Itu pemberian yang sudah paling besar. Adakah lagi pemberian Tuhan Yesus lebih daripada nyawanya? Bahkan dia tinggalkan keilahiannya untuk saya dan saudara. Kenapa kita masih bermurung di dalam hidup ini? Kita harus selalu merasa saya adalah anak-anak Tuhan yang paling beruntung di muka bumi ini. Betul, amin saudara.
Kita sebagai anak Kristen harus beruntung. Saya selalu berdoa bersyukur. Tuhan, saya bersyukur Engkau mencari aku. Karena saya nggak kenal Tuhan dari kecil. Ya, Tuhan mencari dan menemukan dan membawa saya pulang. Itu satu hal yang saya perlu syukuri. Terlebih lagi apa? Karunia imannya. Karena banyak orang yang tidak bisa percaya. Kok saya bisa mau percaya? Walaupun tidak pernah melihat muka dengan muka bersama Tuhan Yesus. Kok saya bisa percaya? Kita harus syukuri itu. Ya, jadi biarlah kita sama-sama bersyukur anak-anak Tuhan. 2022 ini berarti apa? Kita sudah lebih dekat kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita tetap berpengharapan dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.